Walaupun aksi protes penolakan dan kampanye dilakukan secara masif dan meluas oleh masyarakat adat dan juga netizen, namun pemerintah dan investor sama sekali tidak memperdulikan eksistensi hutan adat dan masyarakat adat. Aksi protes dan penolakan suku Moe dan suku Auyu di depan Mahkamah Agung untuk membela hutan adatnya dan eksistensi mereka sebagai masyarakat adat yang didukung oleh 3 juta netizen Indonesia ternyata tidak digubris oleh pemerintah dan investor-investornya. Alih-alih berhenti, pemerintah dan investor justru terus melakukan aksinya untuk membabat habis hutan di Papua. Fenomena ini bisa dilihat melalui program-program pemerintah, yaitu proyek-proyek yang dikerjakan oleh investor asing dan lokal yang telah merusak hutan, tetapi walaupun diprotes tetap dilanjutkan. Termasuk juga program-program baru yang dilakukan dan disahkan oleh pemerintah baru-baru ini. Terkhusus untuk program lama dan proyek-proyek pemerintah yang diberikan kepada investor lokal dan asing, menurut data Auriga Nusantara menyebut dalam kurun waktu 2 dekade, yaitu 2000 sampai 2022, Papua kehilangan hutan alam mencapai 688.438 hektar. Pada tahun 2023, Papua kehilangan 55.980 hektar hutan alam, dan Papua Selatan adalah korban yang paling parah deforestasi terbesar di tanah Papua, yaitu mencapai 12.640 hektar. Ditambah program proyek raksasa baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Jokowi melalui keputusan Presiden Kepres nomor 15 tahun 2024 tertanggal 19 April 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke, Papua Selatan dengan memakan lahan sebesar 2 juta hektar. Ini benar-benar gila guys, 2 juta hektar. Coba dibayangkan, sisa hutan Papua Selatan atau Merauke adalah 8,5 juta hektar area. Maka ketika dikurangi 2 juta atau 2 juta lahannya dibabat, sisa 6,5 juta hektar area hutan. Dan sayangnya, masyarakat adat pemilik hak wilayah adat itu tidak mendapat kompensasi yang sesuai, yang sepantasnya, seturut dengan kerugian mereka karena hutan adat yang mereka anggap sebagai ibu itu telah dirusaki, dibabat habis. Dan masyarakat adat kita tahu hidup mereka tergantung dengan alam. Alam adalah ibu sekaligus dapur yang menyediakan basic human needs atau kebutuhan-kebutuhan dasar hidup manusia. Begitulah ya perilaku dari investor-investor lokal dan juga asing, termasuk terutama pemerintah. Sudah tidak memberi kompensasi dan cara mereka mengeksploitasi atau mengoperasikan perusahaan juga sangat kacau kawan-kawan. Mereka secara garis besar hampir pasti tidak pernah melakukan reboisasi atau penanaman ulang penghijauan terhadap lahan-lahan gundul yang dilakukan oleh mereka ataupun lahan-lahan gundul yang karena tersebab oleh proyek-proyek yang gagal ya. Itu secara etis, etika lingkungan mestinya dilakukan reboisasi, tetapi tidak sama sekali. Termasuk juga lubang galian tambang ya, misalnya di Kalimantan. Seharusnya secara etis lubang galian itu ditutup kembali setelah selesai. Tetapi itu tidak dilakukan. Fenomen buruk seperti ini jelas-jelas mencerminkan bahwa pemerintah kita tidak bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mereka secara sewenang-wenang dan secara sepihak menggunakannya hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi, sehingga tidak memikirkan dampak-dampaknya bagi masyarakat luas, bagi masyarakatnya sendiri, yaitu komunitas-komunitas adat atau komunitas lokal. Mari kawan-kawan, para pencinta lingkungan dan juga yang berpihak kepada masyarakat adat dan hutan adat, kita bersama-sama terus campaign secara masif dan meluas, konsisten bersuara mengenai eksistensi masyarakat adat dan hutan, karena itu tidak hanya berguna atau bermanfaat bagi masyarakat adat, tetapi juga kepada kita sebagai masyarakat Indonesia. Sebab hutan di seluruh dunia dimanapun, termasuk terkhususnya di Papua dan di Indonesia, adalah bagian dari suplai oksigen yang kita hirup